geopolitik dan geostrategi. Ya. Nah, di sini kita masuk ke salah satu tema ketahanan nasional sebagai geostrategi di Indonesia. Ini termasuk peta teritori wilayah negara Indonesia Raya kita. Selanjutnya, nah, Indonesia sebagai negara kepulauan ya, dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, seperti ALKI, yaitu alur laut kepulauan Indonesia, memerlukan geostrategi khusus untuk menjaga kedaulatan dan eksistensinya. Nah, untuk yang pertama itu kita berbicara tentang geopolitik dulu. Ya. Kenapa geopolitik dulu baru geostrategi? Apa yang sebenarnya kalian pahami dalam materi atau konsep dasar geopolitik dan geostrategi? Ada yang tahu? Apa itu sebenarnya geopolitik? Apa sebenarnya geostrategi? Kalau kita bicara tentang geopolitik, itu kaitannya hubungan atau interaksi antar negara, bicara tentang budaya atau kekuatan-kekuatan politik internasional. Artinya ruang lingkup disiplin ilmu hubungan internasional itu termasuk kajian di dalamnya itu geostrategi dan geopolitik, kaitan kondisi geografis dengan kondisi politik, itu geopolitik. Tapi kalau berbicara tentang geostrategi, itu sebenarnya selain merupakan cabang dari geopolitik, dia lebih fokus pada cara satu negara mengelola sumber daya geografisnya untuk mencapai tujuan politik dan mempertahankan kedaulatan. Bicara tentang geopolitik, menganalisis di mana kepentingan negara berpusat, maka geostrategi lebih pada bagaimana mengoptimalkan posisi geografis tersebut. Artinya di sini, ketika geopolitik itu ruang lingkupnya itu wawasan Nusantara, politik internasional konteksnya. Tapi kalau bicara tentang geostrategi, itu bicara terkait tema kita hari ini, ketahanan nasional. Jadi ruang lingkupnya, kalau geopolitik itu bicara tentang internasional dan nasional. Tapi kalau geostrategi bicara khusus nasional saja. Artinya ketika kita membangun hubungan atau peta kekuatan, yang merumuskannya itu termasuk dalam geostrategi. Jadi perencanaan strategi untuk mencapai satu tujuan nasional, itulah penerapan terkait konsep geostrategi. Paham maksudnya? Perbedaannya jelas ya? Oke, next. Ini terkait definisinya. Pada dasarnya geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi, seperti geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan faktor yang tidak kalah penting yaitu keadaan global dan regional. Nah, sebenarnya dalam ranah politik internasional itu terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan high politik, ada yang dinamakan dengan low politik. Kalau dalam ranah politik internasional, apa yang termasuk dalam high politik? Siapa yang tahu? Apa yang termasuk dalam high politik ataupun apa yang termasuk dalam low politik? Kalau dalam ranah politik internasional, udah belajar dari politik internasional kan? Udah? Dijawab udah atau belum? Saya bilang aja. Udah? Udah. Oke, ya. Saya nggak akan kelasnya yang
adalah fungsi kekuatan dunia, tentang bagaimana mengelola posisi strategi, posisi geografis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Ada beberapa ya. Next, terkait menurut para ahli. Nah, kaitannya dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah konsep dasar strategi Indonesia, bahkan yang menjadi kerangka kerja dan arah bagi perkembangan ataupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Bicara tentang ketahanan nasional berfungsi sebagai dasar bagi negara untuk mempertahankan diri dan mencapai tujuan nasionalnya. Kalau bicara tentang geostrategi ini, seperti saya bilang di awal itu, dia lebih kepada konsep dan strategi, di mana kita menjaga kedaulatan negara. Karena kaitannya lebih erat kepada konteks kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Itu bicara tentang skup kecil pecahan lagi daripada geopolitik dan geostrategi. Bicara tentang geopolitik, bicara tentang kebijakan luar negeri. Bicara tentang geostrategi, bicara tentang kepentingan nasional dalam negeri. Ya, itulah untuk mencapai satu tujuan. Karena berbicara tentang membangun sebuah korelasi hubungan kerjasama dengan satu negara ataupun negara lain itu nggak gampang. Apa tujuannya? Hubungan kerjasama itu apa? Tujuannya hubungan kerjasama internasional antara negara A dan negara B. Apa tujuan? Salah satu fungsi. Coba. Kalau misalnya dalam konteks ekonomi mungkin supaya menutupi kekurangan dari masing-masing negara gitu. Menutupi kekurangan masing-masing negara dalam konteks ekonomi. Misalnya kebutuhan apa? Kebutuhan pangan. Pangan, oke. Negara kuat di gandum, apalagi kuatnya di daging misalnya di peternakan, jadi bisa terbuka gitu. Oke, kebutuhan bahan pokok gitu misalnya. Oke, ada lagi yang lain dari segi ekonomi. Oke, kali ini silakan. Menjaga hubungan baik dan negara agar bisa mencegah kegiatan konflik atau militeristik. Mencegah konflik. Mencegah konflik dan kegiatan militeristik antara kedua negara tersebut. Oke, dalam artian membangun ataupun bekerjasama dalam meningkatkan kekuatan militer, misalnya dalam hal senjata gitu, untuk meredam ataupun minimalisir konflik internasional ataupun untuk mempertahankan kondisi negara gitu ya, strategi defense-nya mempertahankan kedaulatan negara. Oke, nah itu beberapa ya, baik dalam segi persenjataan militer ataupun dalam segi ekonomi. Dalam aspek sosial budayanya apa sih? Kalian pernah dengar apa istilah para diplomasi dalam ranah politik internasional? Enggak. Dalam ranah politik internasional ada konsep para diplomasi. Pernah dengar itu? Atau belum belajar? Belum. Ya, mudah-mudahan dalam plan sidang nanti. Ya, sidang mau amat gitu kan. Kalian harus pahami apa namanya konsep atau teori terkait para diplomasi. Artinya ketika bicara tentang ruang lingkup para diplomasi itu, satu negara itu memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang satu kultur, satu daerah di satu negara. Misalnya kita otonomi daerah negara Indonesia, dan juga kalau di negara luar negara bagian misalnya.
bicara ketahanan nasionalnya artinya apa? Ketahanan nasional kira-kira apa yang bisa mengancam ketahanan nasional satu negara? Apa misalnya? Stabilitas politik. Stabilitas politik. Dalam pemahaman sehari-harinya, pemahaman politiknya apa? Stabilitas politik. Misal konflik antar masyarakat Konflik etnis. ya. Oke, selain itu konflik vertikal dari pemerintah ke masyarakat. konflik vertikal dari pemerintah kepada masyarakat. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Apa contohnya? Dia yang mengakibatkan konflik antara pemerintah dan masyarakat itu terjadi karena apa misalnya? Tidak puas dengan masyarakat terhadap Tidak puas? terhadap hidupnya. Hah? Tidak puas dengan masyarakat terhadap standar hidup. Standar hidupnya. Ya, kalau dalam akademisnya apa itu? Kenapa masyarakat tidak puas dengan pemerintah atau pemerintah memberikan tekanan terhadap masyarakat yang memang masyarakat itu enggak sesuai dengan standar hidup ataupun tingkat perekonomian sebagai warga negara? Itu dalam sebuah regulasi, dalam konteks politik itu kan kebijakan. Ya, apapun yang dibikin pemerintah diatur dalam undang-undang dibuat dalam satu kebijakan dan langsung diimplementasikan sama masyarakat, dan itu kadang nggak menguntungkan bagi masyarakat kan gitu kan. Nah, artinya ketahanan nasional ini pun dia bisa terjadi secara internal. Jadi nggak selalu itu datang dari ancaman, datang dari eksternal. Itu yang kita kuatkan di geostrategi tadi. Ya. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau dia berbicara tentang geopolitik ataupun geostrategi dalam hal mempertahankan ataupun merumuskan sampai tahap dia memberikan strategi kemampuan untuk mencapai satu tujuan nasional satu negara, itu kita harus melihat aspek internal ataupun eksternalnya. Ancaman itu nggak datang hanya dari luar, tapi juga ancaman itu sering terjadi dari dalam. Artinya dari dalam itulah yang kalian tadi maksudkan berbicara tentang bagaimana masyarakat atau warga negara bertindak terhadap satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah itu menguntungkan bagi masyarakat atau tidak? Gitu. Karena output dalam ranah politik itu seperti saya jelaskan tadi di awal, itu bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat ataupun warga negara. Karena kalau masyarakat itu standar hidupnya tercukupi, ya artinya negara itu bisa mengkawal semua kebutuhan masyarakat. Dia bisa termasuk dalam negara yang berkembang sebelum menjadi sebuah negara besar atau negara maju. Ya. Oke, next. Nah, prinsip ketahanan nasional di Indonesia ya, terdapat 3 prinsip yang digunakan oleh negara Indonesia dalam menyusun ketahanan nasional. Yang pertama itu holistik dan integral, menyatukan seluruh aspek kehidupan berbangsa, ideologi, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, wilayahan, memperhatikan dan memantapkan keunggulan geografis termasuk darat dan udara sebagai basis kekuatan nasional. Dan yang 3, yang terakhir, prinsip yang digunakan negara Indonesia tadi berdasarkan kemandirian yang menekankan pada kekuatan internal dan tidak bergantung pada poros kekuatan dunia. Nah, implementasi daripada ketahanan nasional itu sendiri, yang pertama, posisi strategis Indonesia berada pada posisi silang keberagaman Indonesia, ancaman globalisasi termasuk lajur pemerintahan internasional. Oke, next. Nah, ini yang terakhir mungkin ya, peran geostrategi dan peran geostrategi dalam ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional memberikan gambaran kerangka bagi Indonesia dan mengaruhi berbagai aspek untuk pengembangan negara dengan tepat
Sebenarnya pemerintah ini melakukan apa untuk defense dirinya dari ancaman pihak luar? Apa ya? Kira-kira kalau dalam ranah politik, seperti saya bilang, coba kita kaitkan terhadap kepentingan nasional. Apa mencari kepentingan nasional? Sesuai undang-undang misalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus apa undang-undang ya? Orang politiknya itu orang hukum gitu ya. Terus yang terakhir apa? Ikut serta dalam menerbitkan perdamaian dunia. Itu ya. Ini macam undang-undang yang sama. Jangan mudah musyawarah lagi tahu itu ya. Orang politik harus tahu. Nggak perlu dia bicara khawatir, enggak. Tapi kita bicara tentang analisis politik dan tujuan sebagai bangsa negara Republik Indonesia kita sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan penjelasan terkait geostrategi dan geopolitik. Saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin bagi para mahasiswa ada yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, kali saya yakin dulu atau ada yang lain yang mau bertanya? Berapa orang? Oke, Sarah. Cukup dua. Ada lagi yang lain? Cukup enggak? Cukup. Oke, baik. Silakan kali. Pak, mungkin rekan saya dari kemarin dari 2027 di sini muncul pertanyaan dari saya tentang apa yang tentang geopolitik dan geostrategis yang sudah diajarkan tadi. Nah, mungkin pertanyaan dari saya adalah dari materi geografis yang sudah ada tadi, apa fokus utama yang membedakan mana geopolitik dan mana yang geostrategis? Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Oke, baik. Apa hubungan antara geopolitik dan geostrategi dalam kajiannya dalam ranah politik internasional? Oke, selanjutnya silakan Sarah. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Syara Fazila dengan NIM 21090108. Izin bertanya Bang, hubungan antara geopolitik dan geostrategis itu sebenarnya apa ya? Dan coba lalu kembangkan. Oke, hampir sama ya. Saya rasa antara pertanyaan si Sarah dan juga si Gali. Baik, saya jawab sekali dua ya. Artinya kurang lebih pertanyaan kali sama, hubungan korelasi ataupun apa sebenarnya fokus daripada konsep tentang geopolitik ataupun geostrategi yang dimaksud dalam perbedaan ini. Pertama itu kita pecahkan mereka itu berdasarkan dua disiplin ilmu. Dengan satu tema bicara tentang geopolitik, itu seperti saya bilang di awal, bagaimana geopolitik itu berbicara tentang hubungan ataupun interaksi dengan negara satu dengan negara yang lain, termasuk konteks kerjasama di berbagai bidang, artinya bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga kekuatan-kekuatan militer. Tapi kalau ruang lingkup di fokus di geostrategi itu sendiri bicara tentang perumusan strategi demi mencapai tujuan nasional, itu fokusnya. Ya, kalau bicara level geostrategi dan juga geopolitik, level geostrategi itu letak di mana? Itu seperti saya bilang juga, bicara tentang konteks nasional, bicara tentang konteks internasional. Tapi kalau bicara tentang geostrategi, itu hanya berfokus pada nasional terkait tema kita hari ini untuk sistem defense ataupun pertahanan nasional satu negara. Kalau bicara tentang
Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita cukup